Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kali ini kita akan membahas hadis tentang fungsi dan tugas imam di hadis nomor 410 yang mana kita apa saja ya sih kewajiban kita atau yang harus kita lakukan manakala kita mengikuti imam pada saat melaksanakan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa iza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Wa iza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Fa iza qala sami'allahu liman hamidahu faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'ina. Rawahu Abu Dawud wa hadza lafzuhu wa asluhu fi shahihain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam tersebut fungsinya untuk dijadikan liyutamma bihi, dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara, apabila imam tersebut takbir, melaksanakan takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru, dan janganlah kalian bertakbir lebih dahulu, hatta yukabbira, sampai imam tersebut melaksanakan takbir. Wa idza raka'a, apabila imam tersebut ruku, farka'u, maka rukulah kalian. Wala tarka'u, janganlah kalian mendahului imam melaksanakan ruku, hatta yarka'a, sampai imam tersebut melaksanakan ruku. Wa idza qala, apabila seorang imam tersebut membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian hendaklah menjawab Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada, apabila seorang imam tersebut melaksanakan sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian sujud. Wala tasjudu, janganlah kalian melaksanakan sujud terlebih dahulu atau ya mendahului imam, hatta yasjuda, sampai imam tersebut melaksanakan sujud. Wa idza shalla qa'iman, apabila seorang imam tersebut melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman, maka hendaklah kalian juga sholat dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila seorang imam tersebut sholat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan, maka sholatlah kalian sambil duduk, ajma'ina, kalian semuanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa hadza lafzuhu, dan lafadznya ini, wa asluhu, dan asalnya pada lafadz ini adalah fis shahihain, terdapat di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Jadi fungsi imam tersebut bagi kita seorang makmum ini untuk diikuti. Apabila seorang imam takbir, maka kita takbir. Jangan sampai kita melaksanakan takbir mendahului daripada imam tersebut. Kemudian apabila imam tersebut ruku, maka kita hendaklah ruku. Jangan sampai ruku kita ini mendahului daripada rukunya imam. Begitu juga seterusnya. Nah, apabila imam tersebut membaca Allahumma Rabbana Sami Allahu liman hamidah, maka yang kita jawab adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apabila imam sujud, maka kita sujud. Jangan sampai kita melaksanakan sujud mendahului daripada imam. Seperti itu. Nah, kemudian makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang bijaksana dan panglima yang mahir. Jadi Rasulullah itu pendidik yang bijaksana, ya, guru itu yang bijaksana dan panglima yang mahir. Beda kalau misalkan guru seperti saya dulunya dengan seorang pendidik kayak saya dengan pendidik kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pendidik kayak saya ini masih ya istilahnya masih adalah yang apa yang saya sampaikan tidak saya kerjakan. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Jadi beliau itu menyampaikan segala sesuatunya melalui contoh-contoh yang beliau lakukan kayak gitu. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan A, B, C, dan C, Rasulullah sudah melaksanakan seperti itu. Ya kan? Contoh aja kayak misalkan zakat dan sodakoh. Jangan dikira kalau zakat dan sodakohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya-kaya pun tidak sanggup menandingi sodakoh. Zakat dan sodakohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bagaimana Rasulullah itu mencontohkan kepada umatnya tentang hal-hal yang baik. Dan Rasulullah itu adalah panglima yang mahir. Jadi mahir dalam berperang. Beliau memberikan pengajaran kepada para makmum agar mengikuti imam mereka. Karena imam adalah pemimpin mereka. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk mengikuti imam, ya. Karena ya imam itulah yang harus kita ikuti. Untuk itu mereka tidak boleh mendahului imam, bahkan tidak boleh menyamainya, melainkan harus mengikuti tanpa memperlambat dan mendahului. Jadi kita tidak boleh menyamai atau mendahului imam, tapi kita harus mengikuti tanpa memperlambat dan mendahuluinya. Jadi begitu imam selesai, misalkan imam selesai takbir, ya baru kita ikut takbir. Kalau misalkan imam selesai pas ruku itu sudah selesai rukunya, bukan selesai gimana ya, pas posisinya sudah pas begini ruku, nah baru kita ruku seperti itu. Jangan sampai kita bersamaan dengan imam pada saat melakukan gerakan-gerakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang dibaca oleh imam dan makmum sesudah mengangkat tubuh dari ruku. Ya, jadi kalau misal di dalam hadis ini ya secara lafadznya, kalau misalkan seorang imam itu membaca Sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Seperti itu. Zikir-zikir yang dibaca oleh imam dan makmum sesudah mengangkat tubuh dari ruku. Begitu juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang dirangkum di dalam kitab Al-Azkar yang sudah kita pelajari sama-sama. Itu kalau mau lebih detailnya lagi ada di dalam kitab Al-Azkar. Kemudian di akhir ajarannya beliau melarang makmum berbeda dengan imam dalam keadaan apapun.
Ya, jadi yang namanya sholat dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kita tidak boleh maksudnya ini kita tidak boleh melaksanakan sholat itu berbeda dengan imam. Jadi kalau imam itu sholatnya berdiri, ya kita sholatnya berdiri. Kalau imam sholatnya duduk, ya kita sholatnya duduk. Jangan sampai kita berbeda dengan imam dalam hal apapun. Nah, kemudian analisis lafadznya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam tersebut fungsinya dijadikan hanya untuk diikuti, ya. Dalam keadaan apapun kita, kesal kah apa segala macam, itu tugasnya hanya untuk diikuti. Merupakan suatu keharusan bagi seorang makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang diikutinya, yaitu imam. Nah, disinilah tolak ukurnya apa yang harus kita lakukan ketika kita bersosial sama orang lain. Di situ ya. Kalau misalkan sudah kita menetapkan, oh ini imam kita, ya pemimpin kita, ya itulah yang mesti harus kita ikuti. Salah ya kita tegur dengan cara yang baik. Jangan sampai kita memaki apalagi memfitnah. Itu enggak boleh. Tidak boleh mendahuluinya dan tidak boleh pula membarenginya. Itu ya. Jadi kita tidak boleh mendahului dan membarenginya. Faiza kabar apabila seorang imam tersebut takbir, apabila imam tersebut mulai takbiratul ihram untuk sholatnya, nah huruf pa di dalam kalimat ini menunjukkan makna fasil, yakni merincikan pengertian global pada kalimat sebelumnya. Jadi kalimat rincian, ya faiza kabaro ini merincikan kalimat yang sebelumnya, liyutama itu. Apa sih pekerjaan yang harus kita ikuti di dalam sholat? Nah, di sini dirincikan. Faiza kabar, fa-nya itu tafsil. Fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Makmum wajib mengakhirkan takbiratul ihram dari takbiratul ihramnya imam. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan seandainya makmum melaksanakan takbir bersamaan dengan takbirnya imam atau mendahuluinya, maka sholatnya hukumnya menjadi batal. Karena ia bermakmum kepada orang yang belum memulai sholat. Jika seorang makmum melakukan takbiratul ihram berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam, berarti dia melakukannya sebelum waktunya. Hal ini tidak boleh, sama halnya dengan melakukan sholat sebelum masuknya waktu sholat atau sebelum waktunya. Nah, berbeda hal dengan Imam Abu Hanifah mengatakan makmum boleh melakukan takbiratul ihram berbarengan takbiratul ihramnya imam. Namun ia tidak boleh mendahului maupun juga mengakhiri, ya. Jadi sudah akhir-akhir betul baru ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kita boleh melakukan takbiratul ihram berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Agak sedikit berbeda antara Imam Abu Hanifah dengan pendapat jumhur ulama. Wala tarka'u hatta yarqa'. Di sini kalimat ini jelas menunjukkan bahwasanya para makmum wajib mengakhirkan rukuknya daripada rukuk imam, ya. Jadi ketika posisi imam sudah sudah rukuk kayak gini baru kita rukuk, ya. Bukan posisinya sudah rukuk itu artinya imam sudah berdiri, ya sudah imam rukuk kayak gitu kita tunggu dulu baru imam berdiri. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi betul-betul posisinya sudah sempurna rukuk kayak gini baru kita rukuk. Di sini dapat disimpulkan bahwa mendahului dan menyamai imam itu hukumnya adalah haram. Menurut jumhur ulama, di sini hukumnya adalah makruh menyamai imam. Kalau mendahuluinya dilarang, tetapi tidak membatalkan sholat. Ini
menurut jumhur ulama ya. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal di sini hal itu dapat membatalkan sholat jika kita mendahului imam. Karena pengertian larang tersebut menurut Imam Ahmad bin Hambal mengakibatkan batalnya sholat. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam tersebut mengucapkan kalimat tersebut, kalimat sami Allahu liman hamidah, kalimat ini khusus bagi imam. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Khitab atau pembicaraan kalimat ini ditujukan kepada para makmum. Kalimat ini khusus bagi makmum. Ajma'in dengan i'rab nasab. Ajma'ina dengan i'rab nasab karena berkedudukan sebagai keterangan keadaan atau hal di sini. Sedangkan mayoritas riwayat dibaca rafa. Itu ya, mengukuhkan domir jamaknya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan mengikuti salam imam, padahal diwajibkan. Jadi di dalam hadis ini tidak disebutkan mengikuti salamnya imam, ya. Cuma sampai sujud saja di sini, tidak sampai salam. Apabila makmum sengaja menyamai atau mendahului salamnya imam, maka menurut pandangan Imam Malik dan Imam Hambali, sholatnya juga batal. Tetapi jika dilakukan karena lupa, maka ia harus mengulanginya. Mengulangi salamnya sesudah salamnya imam. Jika tidak, maka sholatnya batal. Itu pengertian dari Imam Malik dan Imam Hambali. Ya, itu. Jadi makmum itu apabila sengaja menyamai dan mendahului salamnya imam, maka sholatnya batal. Kalau lupa, ia harus mengulangi salamnya sesudah salamnya imam. Jika tidak, maka sholatnya batal. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jika makmum mendahului salamnya imam, maka sholatnya batal. Jika ia menyamainya, maka ada dua pendapat yang paling sahih di antara keduanya. Ada yang mengatakan makruh, sedangkan yang lainnya mengatakan batal. Nah, menurut riwayat Abu Hanifah menurut riwayat Abu Hanifah ada dua pendapat di sini. Yang pertama menyatakan makmum menyamai salamnya imam, sedangkan kedua salam setelah imam. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan. Jadi ada yang mengatakan nggak ada masalah nih kita menyamai salamnya imam. Ada juga pendapat dari ulama-ulama Hanafi di sini salam setelah salamnya imam. Fikih hadisnya adalah makmum wajib mengikuti imam. Itu sudah sepakat para ulama. Kita seorang makmum harus mengikuti sholatnya imam. Seluruh gerakan imam harus kita ikuti. Tetapi cara mengikutinya berbeda-beda. Seperti itu. Yang kedua, lafaz sami Allahu liman hamidah ini khusus diucapkan oleh imam. Sedangkan kalimat Allahumma rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu khusus bagi makmum. Jumhur ulama mengatakan bahwa imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi kalau imam dan orang yang sholat sendirian itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja. Sedangkan makmum hanya mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam riwayat yang kedua menyebutkan bahwa orang yang sholat menggabungkan tasbih dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamdu. Tasbih dan tahmidnya digabung. Tanpa ada perbedaan antara imam dan makmum dan orang yang sholat sendirian. Atau dengan kata lain, apabila seseorang ketika sholat mengangkat kepalanya dari rukunya, maka hendaklah ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Apabila dia telah berdiri tegak, maka hendaklah ia mengucapkan Allahumma Rabbana
walakal hamdu. Itu berlaku untuk imam dan makmum tanpa terkecuali. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau jumhur ulama mengatakan cukup kalau imam itu sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamdu. Itu jumhur ulama. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik enggak. Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu itu enggak ada perbedaan. Imam bisa dan juga makmum juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah sami Allahu liman hamidah, apabila kita sudah berdiri tegak, maka Allahumma Rabbana walakal tasbih dan tahmidnya harus dibaca. Imam Malik di dalam riwayat yang ketiga menyebutkan bahwa imam menggabungkan tasbih dan tahmid, sedangkan makmum hanya mengucapkan tahmid. Ya. Kalau Imam Malik di sini dalam riwayat yang ketiga, kalau imam itu menggabungkan tasbih dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu pandangan Imam Malik yang ketiga. Nah, kalau misalkan makmum itu sami Allahu liman hamidah. Cukup itu saja. Yang ketiga adalah makmum yang mampu berdiri, sholat di belakang imam yang tidak mampu berdiri. Nah, menurut mazhab Hambali, makmum diperbolehkan mengikuti imam yang tidak mampu berdiri itu sebagai rukhsah menggugurkan berdiri. Jadi kalau misalkan ada seorang imam nih nggak mampu berdiri, katakan dia berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, kalau menurut Hambali di sini makmum diperbolehkan mengikuti imam yang tidak mampu berdiri tersebut sebagai rukhsah menggugurkan berdirinya. Dengan syarat imam tadi termasuk imam kabilah dan penyakit yang dideritanya bersifat mendadak serta dapat disembuhkan. Bukan berkebutuhan khusus, artinya sifatnya itu mendadak ya, mungkin jatuh dari kendaraan dan lain sebagainya. Itu boleh kita mengikuti imam dengan sholat duduk. Sedangkan menurut jumhur ulama, para makmum tidak diperbolehkan mengikutinya, mereka harus tetap berdiri, ya. Itu. Jadi kalau jumhur ulama sepakat kalau menurut jumhur ulama, kalau misalkan seorang makmum tersebut mampu berdiri sedangkan imamnya tidak berdiri, maka kita tidak diperbolehkan mengikuti imam sholat dalam keadaan duduk. Jadi ya kalau kita mampu berdiri, ya berdiri kayak gitu. Meskipun imamnya sholatnya Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu mengikuti makna lahiriah daripada hadis ini. Kalau misalkan imam tersebut sholatnya duduk, ya maka makmum boleh melaksanakan sholat duduk sebagai rukhsah dari menggugurkan berdirinya kita tadi. Itu mengikuti makna lahiriah daripada hadis. Kalau jumhur ulama mengatakan ya makmum tidak diperbolehkan mengikuti imam yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam pembuatan konten ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman dan tidak pantaslah didengar oleh teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.